Berikut informasi update perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. 5 fakta mengejutkan jelang 100 hari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, pengakuan Dr. Sumi Hastri. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Hingga memasuki hari ke-100 pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, belum juga terbongkar siapa pelaku atau otak di balik kasus yang menggegerkan tersebut. Banyak teori dan analisa yang berkembang dalam upaya pengembangan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan, dalam pembicaraan ahli forensik dari Mabes Polri Dr. Sumi Hastri dengan Denny Darko di kanal YouTube Denny Darko, yang tayang pada Sabtu tanggal 20 November tahun 2021 malam, muncul sejumlah fakta mengejutkan soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dr. Sumi Hastri sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataannya karena memang menurutnya, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Baik Denny Darko maupun Dr. Sumi Hastri sepakat untuk tidak menyebutkan nama yang bisa mengarah pada penunjukan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Banyak informasi penting yang muncul dari pengakuan Dr. Sumi Hastri dari pembicaraan penting yang menjadi fakta mengejutkan soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. 5 fakta mengejutkan. Inilah 5 fakta mengejutkan dari pengakuan pakar forensik Mabes Polri Dr. Sumi Hastri soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. 1. Kasus tidak akan dipeti eskan. Pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang berlarut-larut hingga menjelang 100 hari pasca pembunuh ibu dan anak di Subang, memunculkan kekhawatiran kasus akan berujung misteri. Bahkan di antara netizen khawatir kasus tersebut akan dipetieskan. Namun hal itu ditepis oleh Dr. Sumi Hastri. Dr. Sumi Hastri menjamin kasus pembunuhan Subang tidak akan dipetieskan, pasti akan terungkap, 100% terungkap karena Dr. Sumi Hastri sudah tahu pelakunya. Kalaupun sampai saat ini polisi belum mengumumkan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, menurut Dr. Sumi Hastri, karena polisi harus berhati-hati dalam pengungkapan kasus tersebut. 2. Pelaku bukan aparat. Dalam perkembangan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, banyak analisa yang muncul soal pelaku. Di antaranya dari analisa Anjas di Thailand bahwa dari narasumber istimewa menyebutkan soal ciri-ciri pelaku. Dari keterangan saksi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi, sempat melihat lelaki yang menyetir mobil Alphard di TKP Ciseti yakni berambut pirang. Ternyata dari narasumber istimewa selain pirang, lelaki tersebut berambut cepak dan berbaju kotak-kotak. Anjas tidak menyebutkan soal rambut cepak yang dianalogikan sebagai aparat. Pengakuan Dr. Sumi Hastri menyatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa di antara pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang adalah aparat. Dr. Sumi Hastri menjamin kasus pembunuhan Subang tidak akan dipetieskan, pasti akan terungkap, 100% terungkap karena Dr. Sumi Hastri sudah tahu pelakunya. Saya akan mengumpulkan ilmiahnya aja. Buktinya akan muncul dari forensik, jejak di TKP tidak akan bohong dan ini tidak bisa dipalsukan, katanya. 3. Perencanaan rapi. Sumi Hastri menyebut bahwa pelaku itu sangat rapi. Dokter forensik ini juga menyebut kasus pembunuhan Subang perencanaannya sangat luar biasa rapi. Indikasi itu terjadi karena pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang memerlukan waktu yang cukup lama sebelum pengungkapan pelakunya. Apalagi seperti dalam kanal-kanal YouTube lainnya, di TKP di rumah Ciseti dan mobil Alphard tempat jasad Tuti dan Amel ditumpuk di bagasi, bersih dari sidik jari. Demikian pula dari posisi parkir miring mobil Alphard di garasi TKP, bukan berarti sopir tidak mahir mengendarai Alphard melainkan ada maksud tertentu yakni agar saat para pelaku membawa jasad dari rumah TKP ke bagasi tidak terlihat oleh orang-orang dari jalan raya. 4. Pelaku lebih dari satu orang. Meski tidak memberitahukan soal nama pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang namun ahli forensik Mabes Polri itu menyebut mengenai gambaran dan jumlah pelaku. Saat Denny Darko menyebut apakah pelaku satu orang atau lebih, Dr. Hastri menyebut bahwa pelaku lebih dari satu orang. Bahkan Denny Darko menyebut lebih dari 3 orang pelakunya. Saksi yang sering dipanggil 3 orang, ada yang bertanya di antara yang 3 yang mana. Kalau saya ingat zaman kuliah lihat cewek 3 orang, saya pilih 3-3-nya aja, kata Denny Darko. 5. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang berlarut-larut memunculkan kekhawatiran apakah kasus ini akan menghilang begitu saja, atau apakah polisi sulit mendapatkan petunjuk atau alat bukti. Menurut Dr. Hastri, tidak ada kejahatan yang sempurna. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kasus ini cepat terungkap, amin.